Kaum muslimin insya Allah semuanya mendapatkan kemuliaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim, masih dalam pembahasan surah Al-Baqarah. Ayat kita pada kesempatan ini yaitu ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Dalam pengajian minggu kemarin, kita mengkaji ayat 1 sampai ayat ke-5, yaitu menjelaskan tentang golongan orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Di mana di awal kajian surat Al-Baqarah ini, Al-Quran membagi 3 golongan manusia. Yang pertama golongan muttaqin beserta ciri-cirinya. Yang kedua golongan kafirin. Yang ketiga yaitu golongan munafikin. Golongan muttaqin disebutkan dengan ciri-cirinya dalam ayat ke-5, disimpulkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang berdiri di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merekalah yang akan mendapatkan kesuksesan, al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar, yaitu mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dengan surganya Allah dan terhindar selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan muttaqin. Ayat kita pada malam ini yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wallahu alam. Secara literasi, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja apakah kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak juga akan beriman. Sejarah historis turunnya ayat ini ataupun biasa disebut dengan asbabun nuzul, dalam kitab Lubabun Nukul, Syekh Jalaluddin Suyuti mengambil 2 riwayat. Riwayat pertama yaitu An Ibni Abbas, diriwayat oleh Sayyid Abdullah bin Abbas, fi qaulihi innal ladzina kafaru al-ayatain annahuma nuzilata fi Yahudil Madinah. 2 ayat ini, ayat ke-6 dan ke-7, diturunkan dalam menanggulangi permasalahan orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Rubi' bin Anas, ayatani nuzilata fi qitalil Ahzab. 2 ayat ini diturunkan di dalam peperangan Ahzab, ataupun yang biasa disebut perang Khandaq, bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Namun kedua riwayat ini tentu ada titik persamaan, imkanul jam'i, di mana orang-orang kafirin di sini yaitu sudah diberi peringatan tapi mereka inad. Mereka ingkar akan kebenaran yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekh Jalaluddin Suyuti menafsirkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir ka Abi Jahlin, seperti halnya Abu Jahal. Ini yang dimaksud orang kafir, tidak setiap orang kafir sawa'un 'alaihim a'dzartahum, sama saja baik diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini tidak setiap kafirin. Tapi yang dimaksud kafirin di sini adalah orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa mereka sama sekali tidak akan beriman. Wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena memang di dalam ayat lain disebutkan seperti dalam surat Al-Anfal ayat 38, Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang kafir, apabila berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Bahkan dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah terbukti orang-orang kafir, baik dari golongan ahlul kitab, golongan musyrikin, apabila tercabut, apabila berhenti dari kekafirannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah,
penjelasan yang nyata, argumentasi yang jelas. Siapa itu? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, di antara orang-orang kafir ada yang iman. Bahkan ada fakta sejarah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat memusuhi Rasul. Bahkan berencana ingin membunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pokoknya saya akan bunuh Muhammad. Kenapa? Muhammad itu membawa ajaran baru. Muhammad itu bid'ah. Tidak sesuai dengan ajaran sepuh-sepuh kita. Karena masyarakat Mekah itu menyembah patung arca berhala. Bahkan 360 patung ada di lingkungan Ka'bah Baitullah. Ya mungkin Umar bin Khattab ini pakai dalil mantarokal kolota kawalata. Apabila meninggalkan ajaran sepuh, maka itu kawalat. Karenanya Umar bin Khattab ini ingin membunuh. Kemudian teman-temannya itu berkata, Umar, bagaimana kamu membunuh Muhammad? Sementara adik kamu juga sudah iman. Itu kan Fatimah binti Khattab. Itu sudah dulu masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, jangankan Sayyidina Umar, adik saya pun apabila iman akan saya bunuh. Marah Sayyidina Umar itu. Waktu dalam kafirin, waktu sebelum Islam. Marah kepada adiknya yaitu Fatimah. Pokoknya saya akan membunuh adik saya, Fatimah. Begitu dia datang ke rumah Fatimah, ketika itu Fatimah binti Khattab sedang mengkaji ayat, sedang membaca ayat Al-Quran surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quranul Karim agar engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan lima yahsya. Kecuali Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Quran solusi, bukan menjadi beban. Bukan supaya menjadi susah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quranul Karim diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit yang tinggi. Masuk ke dalam hati Sayyidina Umar apa yang dibaca oleh adiknya Siti Fatimah. Sayyidina Umar benar-benar terketuk hatinya sehingga dia menerima kebenaran Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai solusi, bukan sebagai beban. Bukan supaya menjadikan umatnya menjadi susah. Bahkan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi, yang telah menciptakan langit. Berpikir Sayyidina Umar, patung-patung yang saya sembah, apa kontribusinya dalam proses penciptaan langit dan bumi? Tentu tidak ada sama sekali. Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah gerbang iman, gerbang Islam. Nah, karena ini penting, di mana ayat innalladzina kafaru ini spesifik untuk orang-orang kafir yang memang Allah telah mengetahui mereka tidak akan beriman, wa matu wahum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ini betapa penting kita mempelajari ayat Al-Quran harus secara komprehensif, harus secara menyeluruh. Kalau hanya ayat demi ayat, itu kan bisa menimbulkan gagal paham, pemahaman yang salah. Ini bisa diartikan setiap orang kafir itu sama sekali, baik diberikan peringatan maupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, inilah penting diulang sekali lagi bahwa sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu sama saja baik diberikan peringatan maupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Tapi di sisi lain, kulilladzina kafaru iyang tahu yufar lahu ma qad salaf, menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang kafir yang masuk iman, bahkan imannya lebih kuat, lebih hebat dengan melakukan amal soleh, maka ini diampuni segala dosa yang pernah dilakukannya. Seperti Sayyidina Umar, kemudian dari golongan Yahudi, yaitu Raja Najasyi masuk Islam. Dari golongan Nasrani seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, itu juga masuk Islam. Nah, adapun seperti Abu Jahal itu matu wahum kufar, itu mati dalam keadaan kafir. Wabillah bin Abu Lahab, bahkan wanahwihima, selain daripada itu dari golongan Yahudi, Nasrani Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Surya,
Bahkan paman Rasul sendiri, Abu Thalib, itu tidak iman. Padahal kalau diperhatikan dalam sejarah masyhur, ada syair yang dikeluarkan oleh Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya meyakini bahwa agama Muhammad itu terbaik agama yang pernah ada di muka bumi. Tahu itu Abu Thalib bahwa agama Islam itu agama terbaik. Kemudian dalam bait berikutnya, laulal malamatu au khidharu mathabatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Tapi karena saya takut dicela, takut dicerca, ini merupakan aib apabila saya masuk Islam. Artinya Abu Thalib ini tahu bahwa agama Islam itu agama yang benar, tapi dia tidak mengikuti agama Islam. Kenapa? Karena dia takut dicerca, takut dihina oleh masyarakat Mekah. Nah, jadi ayat ini kembali lagi menjelaskan tentang orang-orang kafir yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa orang kafir itu sama sekali tidak akan beriman. Nah, kemudian ada di antaranya, ya, fakta sejarah menyebutkan bahwa di antara orang kafir itu ada yang iman juga. Fala tatma'u fi imanihim. Nah, sebagian ulama tafsir menyebutkan ini sebagai ayat tasliyah. Artinya memberikan kabar berita baik kepada baginda Rasul bahwa jangan terlalu berharap imannya orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam kekafiran. Karena itu, ya, memang setiap kita mengajak kebaikan kepada orang lain, tentu harapan kita orang lain mau melakukan kebaikan itu. Ternyata kan tidak setiap apa yang kita ajak itu selalu mengikuti. Nah, inilah betapa hidayah itu benar-benar Allah yang memberikan. Itulah disebut dengan hidayah taufik, hak prerogatif Allah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah dan siapa yang dicabut oleh Allah hidayah itu merupakan hak prerogatif Allah. Keputusan ada dalam keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mati orang-orang kafir. Oba'a, mengunci mati, wastautsaqo, menutup rapat Allah, sehingga fala yadkhuluha khair, tidak akan masuk kepada hati-hati orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah kafir, tidak akan masuk kebaikan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim mengunci mati hati. Tapi karena orang-orang kafir tidak menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mati. Artinya orang kafir itu tetap diberikan peluang supaya iman. Tapi karena hatinya menutup, hatinya tidak menerima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mati. Karena itu lafaz kafaro itu menurut lughat itu kan menutupi. Kafaro sataro, menutupi. Kenapa kafir itu menutupi? Karena memang orang kafir itu menutupi keimanan. Padahal udah tahu dia itu. Udah tahu diberikan peringatan. Tapi tidak menerima. Wa ala sam'ihim. Begitupun pendengaran mereka. Orang-orang kafir mawadhihi, tempat pendengarannya, fala yang tafi'una bima yasma'unahu minal haq. Maka orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat apa yang dia dengar minal haqqi, dari kebenaran itu. Wa ala absorihim, begitupun penglihatan orang kafir. Hisawah, ada penutupnya. Ini artinya hati sudah terkunci mati, pendengaran sudah dikunci mati. Kemudian penglihatan pun itu tertutup rapat. Maka dia tidak akan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walahum adzabun adzim. Bagi orang-orang kafir siksaan yang amat berat, qawiyun daimun. Artinya kuat siksaan itu, kemudian daimun, terus menerus, khalidina fiha abada, selamanya mendapatkan siksaan neraka. Oleh karena itu laisa nikmat asyad min nikmatil iman wal Islam.